Namaku Alia, seorang perempuan berusia 26 tahun. Aku menikah dengan pria bernama Raka 3 tahun yang lalu. Awalnya, pernikahan kami terasa indah. Aku merasa beruntung memiliki suami yang tampan, mapan, dan terlihat penuh kasih. Kami berdua sering bermimpi tentang masa depan, memiliki rumah dengan halaman kecil, 2 anak yang berlari-lari di pagi hari, dan makan malam hangat setiap malam. Aku sungguh percaya bahwa Raka adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Namun, semua itu hanya manis di awal. Sejak aku hamil 5 bulan, sikap Raka mulai berubah. Awalnya, aku tidak begitu memperhatikan. Ia sering pulang lebih larut dari biasanya, dengan alasan pekerjaan menumpuk. Aku mencoba memaklumi karena aku tahu Raka bekerja keras sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Tetapi lama-lama, perubahannya semakin terasa. Ia jarang lagi menyapaku dengan senyum hangat saat pulang. Tatapannya dingin, bahkan sekadar bertanya kabar kehamilanku pun hampir tidak pernah. Aku sering berbicara sendiri di rumah, menunggu ia pulang, berharap ia mau mengelus perutku dan berkata lembut, "Bagaimana kabar baik kita, sayang?" Tapi itu tidak pernah lagi terjadi. Makan malam yang dulu selalu kami nikmati bersama kini hanya tinggal sisa. Aku menyiapkan masakan dengan penuh cinta, tapi seringkali ia pulang dengan perut sudah kenyang. Aku hanya bisa duduk sendiri di meja makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Ada rasa sakit yang perlahan-lahan tumbuh, tapi aku menahannya. Mungkin dia hanya stres, pikirku. Aku harus sabar, demi anakku. Hari itu, aku baru saja selesai mencuci baju di halaman belakang ketika seorang tetangga berlari-lari kecil menghampiriku. "Alia, kamu sudah tahu?" Suaranya terdengar ragu. Aku menoleh dengan senyum, meski tubuhku lelah. "Tahu apa, Mbak?" Tetanggaku itu menggigit bibir, seakan bimbang apakah sebaiknya ia mengatakan hal itu atau tidak. Akhirnya ia menarik napas panjang. "Raka, suamimu, katanya menikah lagi. Aku dengar kabarnya dari orang yang menghadiri akadnya kemarin. Istrinya masih muda, cantik, anak orang berada." Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku yang basah oleh sabun gemetar hingga sabun jatuh ke tanah. "Apa?" Suaraku bergetar, nyaris tak keluar. Tetanggaku mengangguk pelan, tampak iba padaku. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku pikir kamu harus tahu." Aku tidak menjawab. Kepalaku mendadak pening, nafasku sesak. Aku berpegangan pada tiang jemuran agar tidak jatuh. Raka menikah lagi? Aku mencoba menolak kenyataan itu. Tidak mungkin. Raka tidak mungkin melakukan ini padaku, apalagi saat aku sedang mengandung anaknya. Namun, hatiku berteriak bahwa itu benar. Semua sikap dinginnya selama ini, semua kebohongan tentang pulang terlambat, ternyata memang punya alasan. Malamnya, Raka pulang. Aku duduk di ruang tamu dengan jantung berdegup kencang, menunggu penjelasannya. Saat ia membuka pintu, aku berdiri dengan perutku yang sudah mulai membesar. "Raka?" Panggilku lirih. Ia menoleh dengan wajah datar. "Ada apa?" Aku menelan ludah. "Benarkah kamu menikah lagi?" Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang seolah bosan. "Jadi kamu sudah tahu?" Hatiku hancur seketika. Air mata mulai jatuh, tapi aku berusaha menahannya. "Kenapa, Raka? Aku istrimu. Aku sedang mengandung anakmu. Kenapa kamu tega melakukan ini?" Ia menatapku dingin. "Aku butuh kebahagiaan yang tidak bisa kamu berikan, Alia. Kamu terlalu sibuk dengan kehamilanmu, terlalu cerewet, terlalu menyusahkan. Maya berbeda. Dia muda, cantik, menyenangkan. Aku nyaman dengannya." Ucapannya menusuk jantungku lebih dalam dari pisau manapun. Aku memegang perutku erat-erat, seolah ingin melindungi bayiku dari rasa sakit yang kurasakan. "Lalu aku ini apa bagimu?" Tanyaku sambil terisak. Raka mengangkat bahu. "Kamu tetap istriku. Tapi mulai sekarang, Maya juga akan tinggal di sini. Kamu harus menerima itu." Hari berikutnya, Maya benar-benar dibawa masuk rumahku. Seorang gadis muda dengan kulit putih mulus, riasan sempurna, dan pakaian mahal. Ia tersenyum tipis padaku, bukan dengan keramahan, tapi dengan tatapan merendahkan.
Jadi ini istri pertamanya? Tanyanya pada Raka dengan nada melecehkan. Raka hanya mengangguk. Ya. Alia, mulai sekarang, hargai Maya. Anggap dia istrimu juga. Aku terdiam, menahan tangis yang hampir pecah. Hatiku seperti ditindih ribuan batu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Maya tidak hanya tinggal di rumah ini, tapi juga memperlakukanku seperti pembantu. Alia, tolong ambilkan air minum. Alia, bajuku kotor, cuci ya. Alia, pijat kakiku, aku capek. Semua itu terjadi di depan Raka, dan suamiku hanya diam, bahkan kadang ikut memarahiku kalau aku terlambat melayani. Aku yang sedang hamil besar harus berjongkok, berdiri, mondar-mandir mengurus kebutuhan mereka. Tidak ada lagi yang peduli padaku, apalagi pada bayiku. Malam itu aku duduk di kamar, sendirian. Aku memeluk perutku yang mulai menendang kecil. Maafkan Mama, nak, bisikku sambil menangis. Mama tidak bisa melindungimu dari ayahmu. Tapi Mama janji, Mama akan bertahan demi kamu. Air mataku menetes tanpa henti. Aku merasa sendirian, terbuang, tak berharga. Di luar kamar, aku mendengar tawa Raka dan Maya. Mereka bahagia, sementara aku tenggelam dalam luka. Namun, di balik tangisku, ada secercah tekad yang perlahan tumbuh. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Karena ada kamu di dalam perut Mama. Kamu satu-satunya alasan Mama hidup. Sejak hari itu, aku tidak lagi memikirkan kebahagiaanku sendiri. Yang kupikirkan hanya bagaimana aku bisa tetap sehat agar bayiku lahir dengan selamat. Aku menahan semua hinaan, semua perlakuan buruk. Aku bangun pagi untuk memasak sarapan mereka, mencuci baju, membersihkan rumah, bahkan ketika kakiku bengkak dan tubuhku sakit karena kehamilan. Raka tidak lagi melihatku sebagai istri. Maya memperlakukanku seolah aku hanyalah bayangan, seorang pembantu rendahan. Namun aku tetap diam, tetap berusaha kuat. Aku tidak tahu apa yang menungguku setelah ini, tapi aku merasa gelap semakin pekat. Aku sadar, inilah awal penderitaanku. Hari-hari berlalu dengan penuh luka. Aku masih bertahan di rumah itu, meski lebih pantas disebut neraka. Tidak ada sedikit pun kasih sayang yang tersisa dari suamiku. Semua perhatiannya hanya tertuju pada Maya, istri mudanya. Aku hanya jadi bayangan di rumahku sendiri, yang setiap saat harus siap melayani. Kehamilanku terus berjalan hingga tiba waktunya melahirkan. Aku sangat berharap, meski sekecil apapun, Raka akan peduli dan menemaniku di ruang bersalin. Namun kenyataannya berbeda. Saat aku mengerang kesakitan, Raka justru sibuk menyiapkan liburan singkat bersama Maya. Aku akan pergi 2 hari dengan Maya, katanya datar sambil membawa koper. Aku menahan sakit kontraksi di sofa. Raka, aku sudah mulas, sepertinya bayinya mau lahir. Ia menoleh sebentar, lalu menghela napas. Ya sudah, panggil saja bidan. Aku tidak bisa membatalkan rencana ini. Lagi pula, kamu bisa mengurus sendiri, kan? Kata-katanya seperti belati. Aku tidak lagi berharap padanya. Dengan sisa tenaga, aku menghubungi bidan dekat rumah. Malam itu, aku melahirkan di kamarku sendiri, ditemani seorang bidan dan tangisan yang pecah bersama lahirnya bayi kecilku. Seorang putra mungil lahir, tangisnya keras memenuhi kamar. Air mataku jatuh deras. Selamat datang ke dunia, nak, bisikku lemah. Kamu satu-satunya kebahagiaan Mama. Aku menamai bayi itu Arka, cahaya kecil yang memberi alasan bagiku untuk bertahan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Karena 7 hari kemudian, penderitaan yang lebih besar menantiku. Hari ke-7 setelah kelahiran, malam terasa panjang. Arka rewel, menangis keras sepanjang malam. Aku mencoba menenangkannya, menggendong, menyusui, menepuk-nepuk punggungnya, tapi tangisnya tak juga berhenti. Mungkin ia merasa tidak nyaman, atau perutnya kembung, aku tidak tahu. Namun, tangisan itu membuat Maya marah besar. Ia berteriak dari kamarnya, membuat rumah berguncang oleh amarahnya. Alia, suruh bayi itu diam. Aku tidak bisa tidur, tahu. Aku jadi pusing mendengar tangisannya. Aku menggendong Arka lebih erat. Maaf, Maya, dia masih bayi. Aku sudah mencoba. Ah, alasan.
Kalau kamu tidak bisa menenangkannya, usir saja dia. Aku tidak mau malamku terganggu hanya karena anak cengeng itu. Raka yang mendengar pun keluar dari kamarnya, wajahnya kesal. Alia, bayi itu benar-benar membuat ribut. Kalau kamu tidak bisa menenangkannya, lebih baik kalian keluar dari rumah. Aku butuh ketenangan. Air mataku jatuh deras. Raka, dia anakmu juga, dia baru 7 hari. Namun, Raka tidak bergeming. Ia menatapku dingin, lalu menunjuk ke pintu. Keluar, malam ini juga. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Tengah malam? Di luar hujan deras? Bukan urusanku, jawabnya singkat. Maya tersenyum sinis di belakangnya, seolah menikmati penderitaanku. Aku tidak diberi kesempatan membawa apapun. Pakaian bayi, selimut, bahkan uang sepeser pun dilarang kubawa. Kamu keluar hanya dengan apa yang menempel di badanmu, kata Raka dengan dingin. Aku hanya sempat meraih payung yang tergantung di dekat pintu. Dengan langkah gontai, aku melangkah keluar rumah itu, menggendong Arka yang terus menangis, sambil membawa payung kecil untuk melindungi kami dari hujan deras. Hujan malam itu begitu dingin, menusuk tulang. Jalanan sepi, hanya suara derasnya hujan dan sesekali kilat yang membelah langit. Aku berjalan tanpa arah, basah kuyup meski berusaha melindungi bayiku dengan payung. Air mataku bercampur dengan air hujan. Nak, maafkan Mama. Kita tidak punya tempat lagi. Aku berhenti di depan sebuah toko yang sudah tutup. Emperannya cukup lebar untuk berteduh. Aku duduk di situ, menggigil, sambil memeluk Arka erat-erat. Bayiku mulai tenang karena kelelahan menangis. Nafasnya kecil dan hangat di dadaku. Aku menatap langit malam. Ya Tuhan, kenapa aku harus mengalami semua ini? Apa salahku? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, ibu yang baik, tapi kenapa hidupku hancur begini? Aku merasa benar-benar kehilangan arah. Kemana aku harus pergi? Aku tidak punya keluarga di kota ini. Semua tabungan sudah dikuasai Raka. Bahkan bajuku pun tidak bisa kubawa. Aku hanya seorang ibu dengan bayi yang baru lahir, duduk di emper toko di tengah malam yang dingin dan basah. Kepalaku pusing, tubuhku lemah karena baru melahirkan. Luka jahitan persalinan masih sakit, membuatku sulit bergerak. Namun aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Kalau aku jatuh, bagaimana dengan Arka? Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Alia, kamu harus kuat. Demi Arka. Kamu tidak boleh mati malam ini. Kamu harus bertahan. Aku terus mengusap lembut kepala kecil anakku, mencoba menghangatkannya dengan tubuhku yang basah kuyup. Saat aku hampir tertidur karena kelelahan, sebuah mobil berhenti di depan toko. Lampu mobil menyinari tempatku berteduh. Seorang wanita tua turun dengan payung besar. Ia menatapku dengan wajah kaget. Astaga, siapa kamu? Kenapa kamu di sini dengan bayi sekecil itu? Malam-malam begini. Aku terkejut. Wanita itu terlihat elegan, dengan pakaian mahal meski usianya sudah lanjut. Ia tampak seperti nenek kaya. Aku terbata-bata menjawab. Saya Alia, Bu. Saya baru saja diusir dari rumah, saya tidak punya tempat tinggal lagi. Wanita itu menatapku iba, lalu melihat bayi di pelukanku. Tangisnya sudah mereda, tapi tubuhnya dingin. Kamu pasti kedinginan. Cepat ikut aku. Tidak baik untuk bayimu berada di luar seperti ini. Aku ragu sejenak, takut itu hanya jebakan. Tapi tatapan mata nenek itu tulus. Ia memegang tanganku dengan lembut, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Namaku Ratna, katanya. Ayo ikut aku ke rumah. Kamu dan bayimu butuh tempat yang layak. Aku menangis haru, lalu mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Malam itu juga, aku dibawa ke rumah besar milik Nenek Ratna. Rumah itu hangat, penuh cahaya, dan berbeda jauh dengan dinginnya emper toko tempat aku hampir menyerah. Aku diberi pakaian kering, selimut hangat, dan makanan. Bayiku diberi kain lembut untuk membungkus tubuh mungilnya. Saat aku berbaring di kamar tamu, aku menangis bukan karena sakit atau sedih, tapi karena rasa syukur. Terima kasih, Tuhan, bisikku. Engkau mengirim malaikat untukku malam ini. Aku menoleh ke arah bayiku yang tertidur pulas.
Arka, mulai sekarang kita tidak sendirian lagi. Mungkin, hidup kita akan berubah. Aku tidak tahu apa yang menunggu di hari-hari berikutnya, tapi malam itu aku merasakan sedikit cahaya harapan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Hujan deras, dingin yang menusuk tulang, tangisan bayi yang menembus sepi, dan rasa putus asa yang hampir membuatku menyerah. Namun, justru di saat paling gelap itulah Tuhan mengirimkan pertolongan lewat sosok seorang nenek kaya bernama Ratna. Ketika mobil berhenti di halaman rumah besar itu, aku tertegun. Rumah dengan gerbang besi tinggi, taman terawat dengan lampu-lampu indah, serta bangunan megah yang tampak lebih seperti villa ketimbang rumah biasa. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin seorang wanita hina yang baru saja diusir tengah malam, kini berdiri di depan rumah semewah ini? Masuklah, kata Nenek Ratna lembut sambil menggandeng tanganku. Aku melangkah ragu, masih memeluk erat bayiku. Aroma harum bunga mawar dari taman menyambutku. Begitu masuk, aku melihat ruang tamu luas dengan sofa empuk, karpet hangat, dan lampu kristal yang berkilau indah. Aku hampir tidak percaya. Rasanya seperti masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Duduklah sebentar, kata Nenek Ratna. Kamu pasti lelah. Aku mengangguk, duduk pelan sambil mengelus kepala kecil Arka. Bayiku tampak mulai hangat setelah perjalanan tadi. Tak lama, seorang pembantu datang membawa selimut bersih dan baju hangat untukku. Aku diberi kesempatan membersihkan diri sebentar, lalu diberi makanan hangat. Air mataku menetes deras saat menyuap sesuap nasi. Entah kenapa, makanan sederhana itu terasa begitu nikmat setelah beberapa hari terakhir aku hidup dalam siksaan batin. Apa kamu punya tempat untuk pulang? Tanya Nenek Ratna pelan, matanya lembut menatapku. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Suami saya mengusir saya. Saya benar-benar tidak punya siapa-siapa di kota ini. Nenek Ratna menarik napas panjang, lalu memegang tanganku. Kalau begitu, tinggal saja di sini. Aku butuh teman. Rumah ini terlalu sepi sejak suamiku meninggal. Aku terperanjat. Tapi, saya takut merepotkan. Tidak, jawabnya mantap. Aku tidak suka melihat orang menderita. Anggap saja kamu cucuku sendiri. Aku terisak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Malam itu aku tidur di kamar tamu yang hangat, memeluk Arka erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aman. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku membantu Nenek Ratna beres-beres rumah, menemaninya ngobrol, dan menyiapkan teh sore. Nenek Ratna sangat baik. Ia tidak pernah memperlakukanku seperti pembantu, melainkan seperti keluarga. Kadang ia suka duduk bersamaku di taman sambil mengelus pipi Arka. Bayi ini lucu sekali. Semoga kelak dia jadi anak yang membanggakanmu. Aku tersenyum bahagia setiap kali melihat Nenek Ratna tersenyum pada Arka. Ada rasa hangat yang mengisi hatiku, rasa yang selama ini hilang. Pelan-pelan aku mulai bisa tersenyum lagi. Luka hatiku memang belum sembuh, tapi setidaknya aku tidak lagi sendirian. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, sebuah mobil hitam mewah memasuki halaman rumah. Aku sempat kaget. Dari mobil itu keluar seorang pria muda, tinggi, gagah, dengan wajah tampan yang membuatku gugup seketika. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, penampilannya rapi dan elegan. Aku buru-buru menunduk, merasa minder dengan penampilanku yang sederhana. Adrian, seru Nenek Ratna yang baru keluar dari rumah. Kamu sudah datang? Pria itu tersenyum hangat pada neneknya, lalu mencium tangan Ratna dengan penuh hormat. Apa kabar, Nek? Aku baru tahu, ternyata pria itu adalah cucu tunggal Nenek Ratna, bernama Adrian. Adrian, kenalkan. Ini Alia, kata Nenek memperkenalkanku. Dia tinggal di sini bersama bayinya. Mulai sekarang dia akan menemani Nenek. Aku menunduk sopan. Selamat sore, Tuan. Namun Adrian tersenyum, tatapannya lembut. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja Adrian. Aku sedikit terkejut. Tidak kusangka pria sekaya dan setampan dia bisa seramah itu. Sejak hari itu, aku sering bertemu Adrian. Ia ternyata orang yang rendah hati meski kekayaannya melimpah.
Ia ramah pada para pekerja rumah, bahkan sering ikut membantu hal-hal kecil. Awalnya aku menjaga jarak, merasa tidak pantas berada di dekatnya. Namun, Adrian selalu memperlakukanku dengan wajar, tanpa sedikit pun menyinggung statusku sebagai janda muda dengan bayi. Suatu sore, saat aku menggendong Arka di taman, Adrian duduk di bangku dekatku. "Bayimu lucu sekali," katanya sambil tersenyum. "Apa namanya?" "Arka," jawabku pelan. "Nama yang bagus." "Cahaya, ya? Semoga dia benar-benar jadi cahaya dalam hidupmu." Aku tertegun. Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Ia benar-benar menghargai keberadaan Arka, sesuatu yang bahkan ayah biologisnya sendiri tidak pernah lakukan. Bersama Nenek Ratna dan Adrian, hidupku mulai berubah. Aku belajar merawat diri lagi. Nenek Ratna bahkan menyuruhku membeli beberapa pakaian baru agar aku tidak selalu terlihat lusuh. "Alia, kamu masih muda. Jangan biarkan luka masa lalu membuatmu kehilangan cahaya. Kamu berhak terlihat cantik." Aku tersenyum haru mendengar nasihat itu. Dengan bantuan mereka, aku kembali menemukan percaya diriku. Aku mulai tersenyum lebih sering, mulai bisa tertawa kecil ketika Adrian bercanda. Bahkan Arka tampak tumbuh sehat dan bahagia. Ada sesuatu dalam diriku yang perlahan pulih. Luka memang belum hilang, tapi aku tahu aku sedang bangkit dari keterpurukan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai sadar Adrian sering memperhatikanku. Kadang aku merasa gugup kalau ia menatapku lama, apalagi dengan senyum hangat itu. Pernah suatu kali aku hampir terjatuh saat menjemur pakaian, Adrian cepat-cepat menolongku. "Hati-hati, Alia, kamu harus menjaga dirimu. Jangan sampai sakit, Arka butuhmu." Aku hanya bisa menunduk malu, wajahku memanas. Ada rasa asing yang muncul dalam hatiku, rasa yang sudah lama tidak kurasakan. Adrian juga sering mengajakku berbicara, mendengar ceritaku, bahkan tentang masa laluku yang pahit. Anehnya, aku tidak merasa malu. Aku merasa nyaman bercerita padanya. "Kalau aku jadi kamu," katanya suatu malam di beranda, "aku mungkin sudah menyerah. Tapi kamu luar biasa, Alia. Kamu tetap berdiri demi anakmu." Itu membuatku kagum. Aku terdiam, air mataku menetes pelan. Tidak pernah ada yang mengatakan hal itu padaku sebelumnya. Aku tahu, hatiku mulai goyah. Aku yang dulu berjanji tidak akan lagi membuka hati setelah dikhianati, kini merasakan sesuatu yang berbeda saat berada di dekat Adrian. Aku mencoba menolak perasaan itu. Aku berkata pada diriku sendiri, dia terlalu sempurna untukmu, Alia. Kamu hanyalah wanita gagal, dengan bayi. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Namun, setiap kali ia tersenyum, setiap kali ia bermain dengan Arka, hatiku berdebar kencang. Aku tahu, aku sedang jatuh cinta. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Adrian mengajakku berjalan-jalan di taman. Arka tertidur di dalam, dijaga Nenek Ratna. "Alia," katanya pelan, "aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Bagiku, kamu adalah wanita yang sangat kuat." Aku menatapnya bingung. "Kenapa kamu berkata begitu?" "Karena aku melihat bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu merawat Arka dengan penuh cinta meski dunia memperlakukanmu kejam. Itu tidak mudah, Alia. Tidak semua orang bisa melakukannya." Ia terhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Aku sangat menghargaimu." Hatiku bergetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Aku memeluk Arka erat-erat, lalu berbisik padanya. "Nak, mungkin Tuhan benar-benar sayang sama kita. Dia sudah kirimkan orang-orang baik untuk menemani kita. Mungkin, ini awal dari kehidupan baru kita." Arka tertidur pulas, wajahnya tenang. Aku tersenyum, merasa sedikit damai. Entah bagaimana masa depan kami nanti, tapi aku tahu, takdir telah mempertemukanku dengan orang-orang yang akan mengubah hidupku. Dan aku tidak salah. Karena ternyata, pertemuanku dengan Nenek Ratna dan Adrian adalah awal dari babak baru yang penuh kejutan dan cinta. Setelah berminggu-minggu tinggal di rumah Nenek Ratna, aku merasa hidupku benar-benar berubah. Aku yang dulu hidup di bawah hinaan, pengkhianatan, dan rasa tidak berharga,
kini menemukan arti rumah kembali. Aku bukan lagi seorang istri terbuang yang menangis setiap malam. Bersama Nenek Ratna dan cucunya, Adrian, aku belajar menemukan diriku yang hilang. Setiap pagi, aku membantu menyiapkan sarapan. Setelah itu, aku duduk di teras sambil menyusui Arka. Udara segar, taman yang asri, dan kicauan burung membuatku merasa damai. Pipinya makin cabi, komentar Adrian suatu pagi sambil menatap Arka yang tertidur setelah menyusu. Aku tersenyum, pipiku memanas. Ya, dia makin gemuk sekarang. Mungkin karena ASIku lancar. Adrian tertawa kecil. Kalau begitu, kamu ibu yang hebat. Aku terdiam, tersipu. Dulu, aku sering mendengar hinaan dari Raka dan Maya bahwa aku tidak bisa apa-apa, bahwa aku hanya membawa masalah. Kini, Adrian justru memberiku pujian yang sederhana, tapi sangat berarti. Adrian sering pulang larut malam karena urusan pekerjaan. Namun, setiap kali ia pulang, ia selalu menyempatkan diri menengokku dan Arka. Kadang ia membawa oleh-oleh makanan, kadang mainan kecil untuk Arka. Suatu malam, saat aku sedang menidurkan Arka, Adrian mengetuk pintu kamarku. Alia, boleh aku masuk sebentar? Aku mengangguk. Ia masuk sambil membawa sebuah kotak. Aku lihat kamu sering kerepotan kalau harus menidurkan Arka sambil berdiri. Jadi aku belikan ini. Aku membuka kotak itu, ternyata sebuah ayunan bayi modern. Air mataku langsung jatuh. Kenapa kamu baik sekali, Adrian? Ia tersenyum. Karena kamu pantas mendapatkan kebaikan. Kamu sudah cukup menderita di masa lalu. Aku ingin kamu merasa bahagia sekarang. Aku tidak bisa menahan tangis. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa, katanya lembut. Cukup tersenyum, itu sudah cukup buatku. Nenek Ratna sering memintaku untuk memperhatikan diriku sendiri. Ia tidak ingin aku hanya tenggelam dalam peran sebagai ibu. Alia, kamu masih muda? Jangan lupakan dirimu. Pergilah ke salon, beli baju baru. Kamu pantas tampil cantik. Awalnya aku menolak. Aku merasa itu berlebihan. Namun, suatu hari Adrian ikut mendukung ide itu. Aku bisa antar kamu belanja kalau mau, katanya. Aku terkejut. Tidak usah repot-repot. Tapi aku mau, jawabnya singkat. Akhirnya aku mengalah. Hari itu, Adrian menemaniku ke sebuah butik sederhana. Aku mencoba beberapa pakaian, dan ketika melihat diriku di cermin dengan gaun berwarna pastel, aku hampir tidak percaya itu aku. Alia, suara Adrian terdengar takjub. Kamu cantik sekali. Aku menunduk, wajahku merah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa cantik kembali. Bukan karena make-up atau pakaian mahal, tapi karena ada seseorang yang melihatku dengan tatapan tulus. Hari-hari berikutnya dipenuhi momen sederhana tapi membahagiakan. Aku tertawa lebih sering, Arka tumbuh sehat, dan Nenek Ratna terlihat bahagia melihat perubahan itu. Kadang, aku dan Adrian menghabiskan waktu di taman. Ia bermain dengan Arka, membuat bayiku tertawa cekikikan. Melihat mereka bersama membuat hatiku hangat. Dia sangat menyukaimu, kataku sambil tersenyum melihat Arka menggenggam jari Adrian. Adrian menatapku dengan tatapan dalam. Aku juga sangat menyukai kalian berdua. Aku tercekat, jantungku berdegup kencang. Namun aku pura-pura tidak mengerti maksudnya, karena aku masih takut mengakui perasaanku. Meski hidupku mulai membaik, bayangan masa lalu masih sering menghantuiku. Kadang, saat malam sunyi, aku teringat pada saat-saat aku diusir, hinaan Maya, dinginnya tatapan Raka. Aku sering menangis diam-diam, takut Adrian atau Nenek Ratna tahu. Aku takut luka itu membuatku terlihat lemah. Namun suatu malam, Adrian memergokiku menangis di taman. Alia, kenapa kamu menangis? Tanyanya lembut. Aku buru-buru mengusap mataku. Tidak apa, aku hanya teringat masa lalu. Adrian duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. Alia, masa lalu itu sudah selesai. Kamu tidak perlu lagi menanggungnya sendirian. Ada aku di sini sekarang. Aku terdiam. Genggaman tangannya hangat, membuatku merasa aman. Hari demi hari, aku semakin menyadari bahwa aku jatuh cinta pada Adrian.
Aku jatuh bukan karena wajah tampannya atau kekayaannya, tapi karena hatinya yang tulus. Ia melihatku sebagai manusia, bukan beban. Ia menghargai keberadaanku dan Arka. Aku tahu, aku tidak boleh terlalu berharap. Aku takut cinta ini hanya sepihak. Namun, setiap kali aku melihat cara Adrian menatapku, aku merasa ada harapan. Nenek Ratna bahkan pernah berkata padaku, "Aku senang melihatmu tersenyum lagi, Alia." Adrian juga tampak lebih bahagia sejak kamu ada di rumah ini. Aku hanya tersenyum malu, tidak berani menanggapi lebih jauh. Suatu sore, saat matahari tenggelam, aku berdiri di balkon sambil menggendong Arka. Aku menatap langit jingga, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan. Setelah semua luka, Engkau masih memberiku kesempatan untuk bahagia. Aku janji, aku akan menjaga kesempatan ini sebaik mungkin." Arka tertidur pulas di pelukanku, wajahnya tenang. Aku tersenyum, lalu menoleh ke arah halaman. Adrian berdiri di sana, menatapku dengan senyum hangat. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Tapi aku yakin, aku sedang menuju kehidupan baru, kehidupan yang penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan. Hari-hariku bersama Nenek Ratna dan Adrian semakin penuh warna. Aku sudah tidak lagi merasa seperti wanita malang yang dibuang suami. Perlahan, aku tumbuh kembali menjadi wanita yang percaya diri. Arka pun tumbuh sehat, riang, dan selalu membawa kebahagiaan. Namun, perubahan besar menungguku, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupku untuk selamanya. Semakin lama aku bersama Adrian, semakin sulit bagiku untuk menyembunyikan perasaan. Ia bukan hanya pria tampan dan mapan, tetapi juga seseorang yang benar-benar peduli. Setiap tatapannya, setiap senyumnya, setiap perhatiannya membuat jantungku berdebar. Aku tahu, aku jatuh cinta. Namun, aku juga dihantui keraguan. Apa mungkin pria sesempurna Adrian mau dengan seorang janda seperti aku? Dengan bayi pula? Aku sering menahan perasaan itu, memilih diam. Bagiku, bisa tinggal bersama mereka saja sudah merupakan anugerah. Tapi ternyata, Adrian juga menyimpan sesuatu. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Adrian mengajakku bicara di taman. Lampu-lampu kecil menghiasi jalan setapak, angin malam berhembus lembut. Aku menggendong Arka yang sudah mulai terlelap. "Alia," suara Adrian tenang, tapi ada sedikit getar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. "Apa itu?" Adrian menatapku dalam-dalam. "Aku tahu kamu punya masa lalu yang berat. Aku tahu kamu pernah disakiti. Tapi bagiku, itu tidak mengurangi siapa dirimu. Justru itu membuatku semakin kagum padamu. Kamu kuat, sabar, dan penuh cinta." Aku tercekat. Air mataku mulai berkaca-kaca. "Alia," ia melanjutkan dengan suara lebih pelan, "aku jatuh cinta padamu. Aku ingin mendampingimu, menjaga kamu dan Arka. Jika kamu mau, aku ingin menikahimu." Aku menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang kudengar. "Adrian, aku ini hanya wanita gagal. Aku sudah tidak suci lagi, aku membawa bayi." Adrian menggeleng cepat. "Kamu bukan wanita gagal, Alia. Kamu adalah wanita luar biasa. Dan Arka bukan beban, dia adalah anugerah. Aku ingin menjadi ayah baginya." Tangisku pecah. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk pelan sambil menangis di dadanya. Keesokan harinya, Adrian memberitahu niatnya pada Nenek Ratna. "Nek, aku ingin menikahi Alia." Nenek Ratna tersenyum hangat. "Akhirnya kamu mengatakannya juga?" Aku kaget. "Nenek, apakah Nenek tidak keberatan?" Nenek Ratna menggenggam tanganku. "Alia, sejak kamu datang, rumah ini kembali hangat. Kamu bukan hanya ibu yang baik, tapi juga wanita yang tulus. Aku tidak bisa berharap menantu yang lebih baik darimu." Aku menangis lagi, kali ini karena bahagia. Restu yang tulus itu membuatku semakin yakin. Pernikahan kami tidak mewah, tapi penuh makna. Adrian sengaja memilih acara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. "Aku tidak butuh pesta besar," katanya padaku. "Yang penting kamu dan Arka ada di sisiku." Aku tersenyum.
Aku juga tidak butuh kemewahan. Yang penting kita bersama. Meski sederhana, gaun yang kupakai begitu indah. Nenek Ratna sendiri yang memilihkannya untukku. Gaun putih sederhana dengan rendah halus, membuatku terlihat anggun. Saat aku bercermin, aku hampir tidak percaya. Wanita yang dulu diusir dengan hinaan, kini akan dipersunting dengan cinta. Hari itu tiba. Aku berjalan menuju pelaminan dengan jantung berdegup kencang. Semua mata tertuju padaku, tapi aku hanya melihat satu orang, Adrian. Ia berdiri di ujung, menatapku dengan senyum yang membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Prosesi berjalan hikmat. Dengan sekali lafaz yang tegas, Adrian resmi menjadi suamiku. Air mataku menetes deras saat mendengar kalimat itu. Alia, bisiknya saat kami berdiri berdampingan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi sendirian. Aku suamimu, dan aku akan menjagamu selamanya. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Adrian, terima kasih telah menerimaku apa adanya. Di tengah acara, Arka menangis kecil. Adrian dengan sigap menggendongnya, menimang dengan penuh kasih. Semua tamu tersenyum melihatnya. Ayah di sini, jangan nangis, ya, katanya lembut pada Arka. Aku menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh haru. Bayiku yang dulu diusir, kini berada di pelukan seorang ayah yang benar-benar menyayanginya. Aku tahu, Arka akhirnya menemukan sosok ayah yang sesungguhnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di balkon bersama Adrian. Aku masih mengenakan gaun pengantin sederhana, sementara ia duduk di sampingku sambil memegang tanganku. Apakah kamu bahagia? Tanyanya. Aku mengangguk, air mata menetes lagi. Lebih dari bahagia. Aku tidak pernah membayangkan bisa sampai di titik ini. Setelah semua yang kualami, aku pikir aku tidak akan pernah bahagia lagi. Tapi Tuhan kirimkan kamu dan nenek untukku. Adrian tersenyum lembut. Kamu pantas bahagia, Alia. Mulai sekarang, kita akan membangun keluarga yang penuh cinta. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang. Ya, kita akan membangun keluarga yang penuh cinta. Hari itu menandai awal baru dalam hidupku. Aku bukan lagi wanita terbuang. Aku adalah istri dari pria yang mencintaiku tulus, ibu dari anak yang kucintai sepenuh hati, dan menantu dari wanita bijak yang menerimaku seperti keluarga. Aku menutup mataku sejenak, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ya, inilah awal dari kebahagiaanku yang sesungguhnya. Hari-hariku setelah menikah dengan Adrian begitu damai. Rumah besar itu tak lagi terasa sunyi, melainkan penuh tawa kecil Arka, percakapan hangat, dan kasih sayang yang tak pernah kutemukan di masa laluku. Adrian selalu memperlakukanku dengan lembut. Ia sering pulang membawa bunga segar atau makanan kesukaanku, meski aku selalu berkata tak perlu repot. Kamu pantas diperlakukan istimewa, begitu jawabnya sambil tersenyum. Nenek Ratna pun semakin sehat dan ceria. Ia sering berkata, rumah ini kembali hidup sejak kamu datang, Alia. Aku merasa sangat beruntung. Tuhan menggantikan semua kesedihanku dengan kebahagiaan berlipat. Namun, tak kusangka, takdir mempertemukanku kembali dengan masa laluku. Dan kali ini, bukan aku yang akan tersungkur, tapi mereka. Suatu sore, Adrian datang membawa sebuah undangan. Ia menyerahkannya padaku sambil duduk di sampingku yang sedang menyuapi Arka. Sayang, minggu depan kita diundang ke pesta pernikahan sepupu jauhku, katanya. Tempatnya di Hotel Bintang 5, cukup besar dan bergengsi. Aku tersenyum. Wah, tentu menyenangkan. Kapan terakhir kali aku menghadiri pesta mewah seperti itu? Rasanya sudah lama sekali. Adrian mengusap rambutku. Justru itu. Aku ingin semua orang melihat betapa istimewanya kamu. Kamu pantas berdiri di sana sebagai pendampingku. Aku merona. Tapi, aku ini bukan siapa-siapa, Adrian. Aku hanya... Adrian langsung menyentuh bibirku lembut agar aku diam. Kamu istriku. Itu sudah lebih dari cukup. Bagiku, kamu adalah segalanya. Hatiku hangat. Namun, aku tidak tahu bahwa di pesta itulah aku akan bertemu dengan orang-orang yang dulu menghancurkan hidupku. Hari pesta tiba. Nenek Ratna yang memaksa menyiapkan segalanya untukku.
Ia memesan gaun rancangan khusus berwarna biru muda yang membuat kulitku tampak bercahaya. Rambutku ditata elegan, riasan tipis mempertegas kecantikanku yang alami. Aku berdiri di depan cermin, hampir tak percaya dengan pantulan diriku sendiri. Wanita di cermin itu terlihat begitu anggun, berkelas, dan memesona. Bukan lagi Alia yang dulu menangis diusir dari rumah, bukan lagi wanita malang dengan pakaian lusuh dan mata bengkak. Ayah? Nenek Ratna tersenyum haru. Kamu seperti putri malam ini. Adrian pasti akan semakin jatuh cinta. Aku menunduk malu, sementara Arka ikut bertepuk tangan kecil seolah kagum pada ibunya. Ketika Adrian melihatku, matanya berbinar. Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku benar-benar pria paling beruntung. Kamu begitu cantik." Aku tersenyum, menautkan lenganku ke lengannya. "Ayo, suamiku. Kita buat semua orang iri malam ini." Setibanya di hotel mewah itu, aku benar-benar merasa istimewa. Para tamu menyambut Adrian dengan penuh hormat, dan aku digandeng erat olehnya sepanjang malam. Semua mata menoleh, bukan hanya karena Adrian dikenal sebagai pria sukses, tapi juga karena mereka melihat kami sebagai pasangan sempurna. Alia, istriku. Adrian selalu memperkenalkanku dengan bangga pada setiap orang yang ditemui. Hatiku bergetar setiap kali mendengar kata-kata itu. Aku merasa dihargai, dilihat, dan dicintai. Namun, kebahagiaan itu segera bercampur dengan kejutan tak terduga. Saat kami memasuki ruang pesta, aku melihat wajah yang sangat kukenal. Wajah yang dulu membuatku menangis setiap malam. Raka. Ia berdiri di salah satu sudut, mengenakan seragam catering. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, tubuhnya tidak lagi gagah seperti dulu. Di sampingnya ada Maya, istrinya, dengan seragam yang sama. Wajahnya kusut, jauh dari kecantikan yang dulu dipamerkan. Tanganku refleks menggenggam erat lengan Adrian. Ia menoleh padaku, khawatir. "Ada apa, sayang?" Aku menggeleng pelan, tersenyum samar. "Tidak, hanya, aku baru saja melihat hantu dari masa laluku." Adrian mengerutkan kening, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu suatu saat aku akan menceritakan lebih detail. Aku menatap mereka lagi. Raka dan Maya juga melihatku, dan wajah mereka membeku. Maya ternganga, sementara Raka menunduk, jelas tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa menit kemudian, saat aku berdiri di meja minuman bersama Adrian, Raka menghampiri. Wajahnya penuh ragu dan malu. Suaranya bergetar. "Itu, kamu?" Aku menoleh perlahan, tersenyum tipis. "Ya, ini aku. Alia yang dulu kamu usir tengah malam dengan bayinya." Wajahnya memucat. Maya mendekat, wajahnya kaku. "Kamu, bagaimana bisa?" Aku menatap mereka berdua dengan tatapan tenang. Tuhan tidak tidur. Kalian mengusirku dengan hina, tapi lihatlah aku sekarang. Aku berdiri di sini, sebagai istri dari pria yang mencintaiku tulus. Dan kalian? Menjadi pegawai catering di pesta yang bahkan bukan milik kalian. Beberapa tamu di dekat kami mulai memperhatikan. Maya terlihat gelisah, sementara Raka makin menunduk. Adrian merangkul pinggangku dengan lembut, menunjukkan kepemilikan sekaligus perlindungan. "Sayang, mereka siapa?" Aku tersenyum tenang. "Hanya orang yang pernah mencoba menghancurkanku. Tapi lihatlah, aku masih berdiri." Adrian menatap mereka dingin. "Terima kasih sudah membuang istriku dulu. Karena itu, aku bisa mendapatkannya." Raka tampak hancur mendengar kalimat itu. Insiden kecil itu ternyata menyebar cepat di pesta. Beberapa tamu membicarakannya, dan kabar sampai ke telinga penyelenggara. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa catering tempat Raka dan Maya bekerja mendapat teguran keras karena ulah mereka yang membuat gaduh. Tak lama kemudian, keduanya dipecat. Aku tidak perlu mengangkat jari sekalipun untuk membalas dendam. Kehidupan sendirilah yang menunjukkan keadilan. Malam itu, setelah pesta usai, aku duduk di mobil bersama Adrian dan Arka. Aku terdiam lama, memandangi jalanan kota yang terang benderang. Adrian menggenggam tanganku. "Kamu baik-baik saja? Aku tahu pertemuan tadi pasti berat." Aku tersenyum tipis. "Tidak, aku justru lega. Aku dulu diusir dengan hina,
Tapi sekarang aku bisa berdiri tegak di depan mereka. Aku tidak perlu membalas dengan kemarahan. Cukup dengan kebahagiaanku sekarang. Adrian mencium keningku. Itulah alasan aku mencintaimu. Kamu kuat, Alia. Dan mulai sekarang, kita tidak akan menoleh ke belakang lagi. Aku mengangguk, menatap Arka yang tidur pulas di kursinya. Ya, pikirku, balas dendam terbaik adalah kebahagiaan. Pertemuanku dengan Raka dan Maya bukanlah luka baru, melainkan penutup dari luka lama. Aku menyadari satu hal, aku sudah tidak lagi menjadi wanita yang rapuh. Aku kini seorang istri yang dicintai, seorang ibu yang dihargai, seorang menantu yang diterima. Dan ketika aku melihat ke depan, aku tahu kebahagiaan yang kumiliki sekarang akan terus tumbuh, sementara mereka yang menghinaku dulu akhirnya merasakan apa arti kehilangan. Balas dendamku sederhana, aku bahagia, dan mereka hanya bisa menatapku dari bawah. Sejak pesta pernikahan sepupu Adrian itu, hidupku terasa jauh lebih ringan. Aku seperti telah menutup sebuah babak kelam dalam kehidupanku. Tidak ada lagi rasa penasaran, tidak ada lagi amarah yang terpendam. Semua sudah terjawab, aku menang, bukan dengan caci maki, tetapi dengan kebahagiaan. Hari-hariku bersama Adrian, Arka, dan Nenek Ratna dipenuhi kedamaian. Adrian semakin sibuk dengan bisnisnya, namun ia selalu menyisihkan waktu untuk keluarga. Sementara Arka tumbuh sehat, penuh tawa, dan menjadi pusat kebahagiaan kami. Namun, takdir seakan ingin menunjukkan padaku lebih jauh bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar. Suatu sore, ketika aku sedang menemani Arka bermain di taman rumah, seorang tetangga lama yang dulu mengenalku datang berkunjung. Namanya Bu Mira, seorang wanita parubaya yang dulu sering menolongku sekadar dengan senyuman ramah, meski tak bisa banyak berbuat. Alia, kamu benar-benar berubah sekarang. Aku nyaris tak mengenalimu, katanya sambil menatapku haru. Aku tersenyum. Hidup memang penuh kejutan, Bu. Bagaimana kabar di lingkungan lama? Bu Mira mendesah panjang. Kabar tentang Raka dan Maya, mungkin kamu ingin tahu. Aku menatapnya diam-diam. Hati kecilku berdebar, tapi aku berusaha tetap tenang. Apa yang terjadi dengan mereka? Bu Mira menggeleng lirih. Setelah dipecat dari catering itu, mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Namanya sudah jelek di kalangan penyelenggara acara. Raka mencoba membuka usaha kecil, tapi gagal. Mereka bahkan sering ribut di jalan, tak malu-malu lagi. Rumah yang dulu kalian tinggali sudah dijual murah. Sekarang mereka menumpang di kontrakan sempit. Aku menarik napas panjang. Ada rasa iba, tapi juga rasa lega. Inilah balasan yang setimpal, batinku. Beberapa minggu kemudian, aku dan Adrian menghadiri acara sosial di Balai Kota, sebuah acara amal untuk anak-anak yatim. Aku senang sekali bisa ikut, karena itu mengingatkanku pada masa-masa sulit dulu ketika aku dan Arka hampir tak punya apa-apa. Saat aku sibuk membantu membagikan bingkisan, aku lagi-lagi melihat sosok yang tak asing. Raka. Ia sedang mengantri di dapur umum, membawa wadah plastik lusuh. Pakaian yang dikenakannya kumal, wajahnya tirus, jauh dari bayangan pria mapan yang dulu sempat kubanggakan. Maya berdiri di belakangnya, menggendong anak kecil yang kurus. Aku terdiam, tubuhku menegang. Adrian menyadari dan menoleh. Sayang? Aku menghela napas. Itu, mereka? Adrian mengikut arah pandangku. Seketika matanya mengeras, tapi kemudian meredup penuh pengertian. Kamu ingin mendekat? Aku menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin melihat dari jauh. Biarkan hidup mengajarkan mereka. Raka sempat menoleh ke arahku. Matanya membesar, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menunduk, seolah malu dilihat olehku dalam keadaan menyedihkan. Aku hanya menghela napas panjang. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, tanpa kuduga, seseorang datang ke rumah besar kami. Satpam memberitahu bahwa ada seorang pria lusuh yang ingin bertemu denganku. Aku ragu, tapi akhirnya keluar. Raka berdiri di depan gerbang. Wajahnya penuh debu jalanan, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat lemah. Alia, suaranya paro. Aku minta maaf. Aku menatapnya lama. Maaf? Setelah semua yang kau lakukan?
Setelah mengusirku tengah malam saat aku membawa bayimu? Setelah menjadikanku pembantu di rumahku sendiri? Ia menunduk, air matanya jatuh. Aku bodoh, aku tertipu. Maya, dia tidak seperti yang kubayangkan. Semua hancur. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan sekarang, aku bahkan hampir kehilangan anakku karena sakit. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada rasa iba, tapi luka lama tetap membekas. Raka, kataku dingin, aku sudah memaafkanmu, tapi bukan untukmu. Aku memaafkanmu demi diriku sendiri, agar aku bisa hidup damai tanpa dendam. Tapi jangan berharap aku melupakan. Luka itu tetap ada. Ia terisak. Tolong, kalau bisa, bantu anakku. Dia butuh pengobatan. Aku menutup mata sebentar. Tuhan, cobaan macam apa ini? Aku bisa saja menolaknya mentah-mentah. Tapi hatiku tak tega melihat anak kecil yang tak tahu apa-apa harus menderita. Akhirnya aku berkata pelan, aku akan bantu, tapi ingat, ini bukan untukmu. Ini untuk anakmu yang tidak berdosa. Dengan bantuan Adrian, anak Raka akhirnya bisa dirawat. Namun, setelah itu aku benar-benar menjauh. Aku tidak ingin lagi ada ikatan dengan masa lalu. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa Raka dan Maya terus terpuruk. Maya kabur entah kemana, meninggalkan Raka bersama anak kecil itu. Raka harus bekerja serabutan, kadang menjadi kuli, kadang menjadi tukang ojek. Setiap kali aku mendengar kabarnya, aku tidak lagi merasa dendam. Hanya ada rasa syukur bahwa aku sudah keluar dari lingkaran itu. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita melihat orang lain menderita, melainkan ketika kita bisa hidup damai tanpa beban masa lalu. Aku kini berdiri di sisinya Adrian, seorang suami yang mencintaiku dengan tulus. Aku melihat Arka tumbuh sehat, disayangi oleh keluarga besar yang menerimanya sepenuh hati. Aku punya rumah, cinta, dan masa depan. Dan ketika aku melihat kembali ke belakang, aku hanya bisa berkata dalam hati, terima kasih, Raka, karena mengusirku. Jika tidak, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kebahagiaan ini. Roda kehidupan benar-benar berputar. Mereka yang dulu di atas kini jatuh ke bawah, dan aku yang dulu diinjak justru diangkat lebih tinggi. Balas dendamku bukan dengan melukai, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku mampu bangkit. Dan karma, biarlah Tuhan yang bekerja. Karena akhirnya, yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah ketika aku membalas, melainkan ketika mereka melihat aku bahagia, sementara mereka tenggelam dalam penderitaan yang mereka buat sendiri. Aku menutup kisah ini dengan sebuah senyum. Aku sudah menang. Dan aku akan terus melangkah, menggandeng cinta yang sejati. Malam itu, aku duduk di balkon rumah besar kami, memandangi langit bertabur bintang. Angin sepo-sepo menyentuh wajahku lembut, membawa aroma wangi bunga melati dari taman depan. Di ruang tamu, ku dengar tawa kecil Arka bercampur dengan suara Adrian yang sedang menemaninya bermain. Suara itu, tawa, keceriaan, dan ketenangan, adalah musik terindah dalam hidupku. Aku menutup mata, mengingat kembali perjalanan panjang yang kulalui. Rasanya sulit dipercaya bahwa aku pernah berada di titik paling gelap, diusir dalam keadaan hujan deras dengan bayi mungil di pelukan, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa harapan. Saat itu aku merasa dunia runtuh, seakan-akan aku hanya wanita yang tak berarti. Namun lihatlah aku sekarang. Aku duduk di rumah yang penuh cinta, dikelilingi orang-orang yang menyayangiku, dihormati, dihargai, dan dicintai. Betapa indah cara Tuhan membalikkan keadaan. Aku tahu, masa laluku tidak akan pernah hilang. Bayangan saat aku diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri, saat Maya dengan angkuhnya memperlakukanku seolah aku hanyalah orang asing, dan saat Raka tega mengusirku di tengah malam, semua itu tetap membekas. Luka itu menorehkan bekas dalam hatiku, bekas yang tak akan sepenuhnya sembuh. Namun, aku belajar sesuatu, luka tidak selalu berarti kelemahan. Luka bisa menjadi kekuatan, pengingat bahwa aku pernah jatuh begitu dalam dan berhasil bangkit. Luka adalah bukti bahwa aku bertahan. Aku dulu berpikir balas dendam adalah cara terbaik untuk menenangkan hati. Aku ingin melihat Raka dan Maya merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih.
Tapi semakin lama aku menjalani hidupku bersama Adrian, semakin aku menyadari, balas dendam yang paling indah bukanlah membuat mereka menderita, melainkan hidup lebih bahagia, lebih terhormat, dan lebih berharga dari mereka. Dan itulah yang kini terjadi. Aku masih ingat jelas pertemuan di hotel mewah itu. Betapa terkejutnya Raka dan Maya melihatku tampil anggun di sisi Adrian. Betapa wajah mereka pucat saat menyadari aku bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Di hadapan tamu undangan, tanpa perlu mengeluarkan kata kasar, aku sudah membuat mereka malu. Mereka kini hanyalah pegawai catering yang lusuh, sementara aku berdiri sebagai tamu kehormatan. Itu adalah momen di mana aku benar-benar merasakan bahwa roda kehidupan berputar. Namun, setelah pertemuan itu, aku juga melihat kenyataan pahit. Hidup mereka terus jatuh, tanpa pegangan. Maya meninggalkan Raka, Raka bekerja serabutan sambil mengasuh anak kecil yang sakit. Aku sempat membantu anak itu, bukan demi Raka, tapi demi anak kecil yang tidak bersalah. Disitulah aku belajar lagi. Kebahagiaan sejati bukanlah melihat orang lain jatuh, tapi bisa tetap punya hati meski pernah disakiti. Semua yang kulalui tak akan mungkin kujalani tanpa Arka. Bayi kecil yang dulu dianggap pengganggu, yang tangisannya membuatku diusir, justru menjadi alasan terkuatku untuk bertahan. Saat aku hampir menyerah, aku melihat wajah mungilnya, dan aku tahu aku harus berjuang. Ketika aku merasa tak ada yang peduli padaku, Arka menjadi alasan kenapa aku tidak boleh mati dalam kesedihan. Kini, Arka tumbuh sehat dan cerdas. Adrian mencintainya seperti anak kandungnya sendiri, bahkan lebih dari yang bisa kubayangkan. Dan setiap kali aku melihat Arka berlari ke arahku dengan senyum lebar, aku tahu, semua penderitaan yang kualami dulu tidak sia-sia. Arka adalah bukti bahwa dari luka, bisa lahir kekuatan. Dari kehancuran, bisa lahir harapan baru. Aku juga tak bisa berhenti bersyukur pada Tuhan yang menghadirkan Adrian dalam hidupku. Dia bukan hanya seorang suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan tempat aku bersandar. Adrian mencintaiku bukan karena masa laluku, tapi justru karena ia melihat kekuatanku di balik luka. Ia mengajarkanku arti cinta sejati, cinta yang tidak memandang status, masa lalu, atau kelemahan, tapi menerima apa adanya. Adrian tidak pernah membuatku merasa rendah. Ia menggandeng tanganku di hadapan dunia, menunjukkan pada semua orang bahwa aku adalah wanita yang pantas dihormati. Dan di setiap pelukan hangatnya, aku merasa aman, sesuatu yang dulu tidak pernah kualami bersama Raka. Kini aku benar-benar percaya bahwa karma itu nyata. Aku tidak perlu membalas dengan tangan sendiri, karena hidup akan melakukannya untukku. Raka dan Maya kini hanyalah bayangan masa lalu. Mereka jatuh bukan karena aku menjatuhkan mereka, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Sementara aku, yang dulu diinjak-injak, justru diangkat lebih tinggi. Aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Namun setiap kali aku mengingatnya, aku semakin yakin bahwa Tuhan selalu punya rencana. Rencana yang mungkin tidak kita pahami saat kita menderita, tapi pada akhirnya, semua akan terlihat jelas, bahwa setiap luka adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jika dulu aku ditanya, apa balas dendam terindah, mungkin aku akan menjawab, membuat mereka menangis seperti aku menangis. Tapi sekarang, setelah melalui semuanya, aku tahu jawabannya. Balas dendam terindah adalah menjadi bahagia, meski mereka berharap aku hancur. Balas dendam terindah adalah menjadi kuat, meski dulu mereka ingin aku lemah. Balas dendam terindah adalah dihormati, meski dulu mereka memperlakukan aku hina. Balas dendam terindah adalah mencintai dan dicintai, meski dulu aku dibuang tanpa belas kasihan. Itulah balas dendamku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku menatap langit malam itu dengan senyum kecil. Angin malam berhembus, membawa ketenangan ke dalam hatiku. Aku tidak lagi membenci, tidak lagi menyimpan dendam. Masa laluku bukan lagi luka yang mengikatku, melainkan pelajaran yang membebaskanku. Aku adalah Alia, seorang wanita yang pernah jatuh, diinjak, dan diusir. Tapi aku juga Alia yang bangkit, dicintai, dan dimuliakan. Dan aku tahu, selama aku menggenggam cinta sejati ini, aku tidak akan pernah merasa hancur lagi. Karena pada akhirnya, balas dendamku sudah tuntas, aku bahagia, dan itulah yang paling menyakitkan bagi mereka.